Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang etika dalam bisnis internasional, di mana kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Hanafiyah Ramadhani, dengan NPM 1801010026, lalu ada Vicky Maulana dengan NPM 0035, lalu ada Bayu Hermawan dengan NPM 0065, dan yang terakhir ada Muhammad Azanjani dengan NPM 0070. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian dari etika. Etika adalah prinsip-prinsip yang dapat diterima secara benar atau salah yang mengatur perilaku seseorang. Sedangkan etika dalam bisnis internasional adalah suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis dan perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh orang-orang yang bergerak dalam dunia bisnis. Mengapa etika bisnis dalam perusahaan sangat penting saat ini? Hal itu dikarenakan untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi diperlukan suatu landasan yang kokoh juga. Di mana di sini ada strategi etis adalah strategi atau tindakan yang tidak melanggar prinsip-prinsip yang telah diterima. Lalu yang selanjutnya ada isu-isu etis dalam dunia bisnis internasional, di mana isu-isu ini adalah hal-hal yang sering menjadi masalah yang ada di dalam bisnis internasional. Yang pertama, dalam hal praktik kerja. Dalam hal praktiknya, perusahaan-perusahaan multinasional akan menetapkan standar yang berbeda dengan negara asal dari perusahaan tersebut. Mengapa? Karena kultur dan budaya setiap negara pun berbeda. Namun ada banyak masalah yang terjadi pada praktik kerja, mulai dari jam kerja, gaji, hingga kesejahteraan karyawan, yang dimana upah harus sesuai dengan panjangnya jam kerja agar karyawan sejahtera. Di mana dalam praktiknya ada beberapa perusahaan yang memiliki jam kerja yang panjang namun dengan gaji yang rendah. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia masih belum dihormati di banyak negara. Hak asasi manusia seharusnya bisa didapatkan secara cuma-cuma di negara maju, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan untuk di mana kita tinggal, kebebasan untuk berserikat, kebebasan untuk berkumpul, kebebasan untuk berinteraksi, kebebasan untuk bergerak, kebebasan dari penindasan politik dan lain-lain. Namun, kebebasan ini tidak dapat diterima secara universal. Contoh nyatanya adalah rasisme yang dilakukan oleh orang kulit putih pada orang kulit hitam yang tercatat dalam sejarah Afrika Selatan, di mana dalam hal pekerjaan, orang kulit putih disediakan secara khusus, sedangkan orang kulit hitam tidak diperbolehkan untuk menempati atau mendapatkan pekerjaan tersebut, karena menurut orang kulit putih berkedudukan lebih tinggi daripada orang kulit hitam. Lalu yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Isu-isu etis ini muncul ketika peraturan mengenai lingkungan di negara-negara tujuan perusahaan multinasional lebih rendah dibandingkan dengan negara asalnya, di mana banyak negara maju yang memiliki peraturan mengenai pengaturan emisi polutan, pembuangan bahan kimia beracun, penggunaan bahan beracun di tempat kerja, dan lain-lain. Namun peraturan ini dianggap kurang di negara-negara berkembang dan tingkat pencemaran dari operasi multinasional bisa lebih tinggi dari yang diizinkan di negara asalnya. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan karena mereka untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak.
di mana masalah ini adalah masalah yang setiap tahunnya muncul dalam sejarah dikarenakan penyelewengan tugas dan uang yang dilakukan oleh banyak pihak mengakibatkan penurunan devisa negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya, kewajiban moral. Konsep tanggung jawab atau social responsibility mengacu pada gagasan bahwa pengusaha harus mempertimbangkan konsekuensi sosial dari tindakan ekonomi ketika membuat keputusan, dan harus ada pertimbangan yang mendukung keputusan yang memiliki keduanya, yaitu konsekuensi bisnis dan sosial yang baik. Beberapa perusahaan multinasional telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi. Contohnya yang berkaitan dengan perusahaan multinasional Inggris yang paling terkenal yaitu East India Company. Didirikan pada 1600-an, East India Company tumbuh untuk mendominasi seluruh benua India pada abad ke-19. Pada puncak kekuasaannya, perusahaan mengarahkan lebih dari 40 kapal perang, memiliki tentara tetap terbesar di dunia, dan penguasa de facto dari India yang berpenduduk 240 juta orang. Bahkan menyewa uskup gereja sendiri untuk memperluas dominasi ke alam roh. Yang selanjutnya, akar dari perilaku tidak etis. Di sini ada 5 perilaku tidak etis. Yang pertama, etika pribadi. Etika bisnis tidak terpisah dari etika pribadi. Prinsip benar dan salah yang diterima secara umum yang mengatur perilaku individu. Sebagai individu, kita biasanya diajarkan bahwa berbohong dan menipu itu salah, tidak etis, dan bahkan bertindak dengan integritas dan kehormatan serta memperjuangkan apa yang kita yakini benar itu tepat. Yang kedua, proses pengambilan keputusan. Beberapa studi perilaku yang tidak etis dalam lingkup usaha telah menyimpulkan bahwa pembisnis kadang-kadang tidak menyadari mereka berperilaku tidak etis, terutama karena mereka gagal paham. Yang ketiga, budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan istilah yang merujuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bersama oleh karyawan dalam suatu organisasi. Yang keempat, harapan kinerja yang tidak realistis. Penyebab perilaku yang tidak etis telah mengisyaratkan bahwa tekanan dari perusahaan induk memenuhi tujuan kinerja yang tidak realistis, yang bisa dicapai hanya dengan mengambil jalan pintas atau bertindak dalam cara yang tidak etis. Yang kelima, yang terakhir, kepemimpinan. Pemimpin membantu untuk membangun budaya organisasi, dan mereka menetapkan contoh yang diikuti oleh orang lain. Karyawan lain dalam bisnis sering mengambil isyarat dari pemimpin, dan jika pemimpin tersebut tidak berperilaku dalam cara yang etis, mereka mungkin tidak baik. Yang penting bukanlah yang pemimpin yang katakan, tetapi apa yang mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya, dilema etis. Kewajiban dilema etis perusahaan multinasional terhadap kondisi kerja, hak asasi manusia, korupsi, pencemaran lingkungan, dan penggunaan kekuasaan yang tidak jelas tujuannya. Mungkin tidak ada persetujuan mengenai prinsip-prinsip etis yang diterima. Dari perspektif bisnis internasional, beberapa ahli berpendapat bahwa apakah sesuatu dianggap etis bergantung pada perspektif budaya seseorang. Baik, saya lanjutkan pendekatan-pendekatan filosofis untuk etika. Di sini ada 4 pendekatan, yaitu doktrin Friedman, relativisme budaya,
Rictus moralis dan naif immoralis. Di sini yang pertama adalah doktrin Friedman. Nah, apa doktrin Friedman? Dasar-dasar Friedman adalah tanggung jawab sosial bisnis hanyalah untuk meningkatkan keuntungan. Jadi, selama perusahaan tetap dalam aturan hukum, ia secara eksplisit menolak gagasan bahwa bisnis harus melakukan pembelanjaan sosial untuk orang-orang yang diamanatkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang efisien. Nah, keyakinannya adalah bahwa sebuah perusahaan harus memaksimalkan keuntungan. Karena itu adalah cara memaksimalkan imbalan dari hasil perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua adalah relativisme budaya, yaitu relativisme budaya yang merupakan keyakinan bahwa etika yang tidak lebih dari refleksi dari budaya itu sendiri. Ya, intinya etika semua budaya ditentukan di mana perusahaan tersebut beroperasi. Contoh, di tempat yang ekstrim. Budaya relativisme menunjukkan bahwa jika budaya uang mendukung perbudakan, gitu. Jadi tidak masalah menggunakan tenaga kerja budak untuk suatu negara. Yang ketiga adalah Rictus moralis. Nah, seorang Rictus moralis atau moralis yang benar mengeklaim bahwa standar etika negara asal perusahaan multinasional adalah yang tepat untuk diikuti bagi perusahaan-perusahaan di luar negeri. Biasanya pendekatan ini terkait dengan manajer dari negara-negara maju. Lalu yang keempat adalah naif immoralis atau immoralis yang naif. Menegaskan bahwa jika seseorang manajer dari sebuah perusahaan multinasional melihat bahwa perusahaan-perusahaan dari negara-negara lain tidak mengikuti norma-norma etika di negara tuan rumah, manajer yang seperti ini biasanya kurang baik. Selanjutnya adalah etika utilitarian dan Kantian. Pendekatan utilitarian terhadap etika bisnis bermula kepada filsuf-filsuf seperti David Hume, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Pendekatan utilitarian terhadap etika meyakinkan bahwa nilai moral dan tindakan atau praktik ditentukan oleh konsekuensinya. Jadi, sebuah tindakan dinilai dapat diinginkan jika itu mengarah kepada keseimbangan terbaik terhadap konsekuensi yang baik, melebihi konsekuensi yang buruk. Nah, di sini filsafat utilitarian memang memiliki beberapa kelemahan sebagai pendekatan untuk etika bisnis. Yang pertama yaitu mengukur manfaat, biaya, dan risiko dari situasi tindakan. Dan yang kedua adalah filsafat menghilangkan pertimbangan keadilan. Selanjutnya teori-teori hak. Teori hak mengakui bahwa manusia memiliki hak-hak dasar dan hak istimewa yang melampaui batas negara dan budaya. Hak menetapkan tingkat minimum perilaku yang diterima secara moral. Kita bisa mengatakan bahwa hak untuk kebebasan berbicara adalah hak dasar yang harus lebih diutamakan atas seluruhnya, kecuali hak kolektif. Ya. Lalu yang kedua adalah teori keadilan. Nah, teori keadilan itu sendiri berfokus pada pencapaian distribusi yang adil atas barang dan jasa ekonomi. Jadi, sebuah distribusi yang adil adalah salah satu yang dianggap adil dan merata. Tidak ada satu teori keadilan yang dari beberapa teori keadilan berkonflik satu sama lain. Menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan yang sah adalah mereka yang mana semua orang akan setuju jika mereka dapat secara bebas dan secara tidak memihak dan mempertimbangkan situasi. Teori keadilan. Prinsip dasar keadilan di sini ada 2 poin. Yang pertama, setiap orang diizinkan memperoleh jumlah maksimum kebebasan dasar yang kompatibel dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Yang kedua, kebebasan dasar terjamin. Ketidaksetaraan dalam barang sosial dasar seperti pendapatan dan distribusi kekayaan, serta kesempatan yang akan diizinkan hanya jika kesenjangan tersebut menguntungkan semua orang. Yang selanjutnya, mempekerjakan dan mempromosikan. Perusahaan harus berusaha untuk mempekerjakan orang-orang yang memiliki rasa etika pribadi yang kuat dan tidak akan terlibat dalam perilaku tidak etis atau ilegal. Budaya organisasi dan kepemimpinan. Perusahaan perlu membangun budaya organisasi yang menghargai perilaku etis.
Yang selanjutnya ada proses 5 langkah untuk memikirkan masalah etika. Yang pertama, pengusaha harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan keputusan yang akan mempengaruhi dan dengan cara apapun. Yang kedua, menilai etika keputusan strategis yang diusulkan dengan mengingat informasi yang diperoleh pada langkah pertama. Yang ketiga, mengharuskan manajer untuk membangun niat moral. Yang keempat, mengharuskan perusahaan terlibat dalam perilaku etis. Dan yang terakhir, membutuhkan pengusaha untuk mengaudit keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.